Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, untuk beraktivitas, untuk berkarya, dan yang terpenting adalah tetap semangat belajar dan tetap berprestasi. Semoga pagi ini mahasiswa sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keluasan berpikir dan kebijaksanaan, serta kebahagiaan. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang perencanaan tenaga kerja, di mana pada pagi hari ini kita masuk pada topik yang ketiga. Kita akan belajar tentang model dan jenis perencanaan tenaga kerja. Sobat mahasiswa sekalian, yang terpenting saya ingatkan kembali bahwa perkuliahan e-learning ini secara online baik melalui Google Meet maupun melalui Zoom dan melalui e-learning, ini saya harapkan tidak mengurangi semangat mahasiswa sekalian untuk tetap belajar dan belajar. Dan yang terpenting yang saya perlu ingatkan kembali terkait dengan topik mata kuliah saya perencanaan tenaga kerja, bahwa berdasarkan konsensus dari para asosiasi manajer human resource atau manajer SDM atau juga sekarang dikenal dengan manajer human capital, bahwa sebetulnya ada skill utama yang harus dimiliki oleh para tenaga kerja di industri atau di perusahaan, yaitu yang pertama adalah achievement to work. Jadi semangat berprestasi untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Begitu kenapa saya selalu menyemangati para mahasiswa sekalian untuk terus belajar dan tetap semangat dan tetap berprestasi. Sekecil apapun itu, kita harus memberikan sebuah prestasi, karena itu menunjukkan nilai kita di dunia industri nantinya. Karena itu menunjukkan nilai kerja kita. Kemudian yang kedua, bahwa mahasiswa berdasarkan konsensus dari asosiasi manajer SDM tersebut juga, itu seorang tenaga kerja yang kedua dia harus memiliki ketelitian dan punya concern terhadap tugas dan pekerjaan yang telah diberikan. Sebetulnya ini juga saya lakukan di dalam perkuliahan perencanaan tenaga kerja. Sebetulnya tugas kemudian diskusi yang saya berikan itu titik tumpu penilaian saya adalah sejauh mana Anda memiliki concern terhadap tugas yang diberikan kepada Anda. Itu buat saya sudah menjadi satu hal yang penilaian tersendiri ya, penilaian utama. Baru kemudian saya melihat konten, kemudian saya melihat hasil. Jadi itu para mahasiswa sekalian, penekanan-penekanan yang perlu saya tekankan karena saya menginginkan para mahasiswa sekalian nanti itu bisa berprestasi. Baik, saya akan mulai share materi pembelajaran saya pada pagi hari ini. Pada topik yang ketiga kita bicara tentang model dan jenis perencanaan tenaga kerja. Sudah bisa dilihat slide saya para mahasiswa sekalian? Sudah, muncul? Pak. Sudah ya. Baik. Pada topik kali ini kita bicara tentang model dan jenis perencanaan tenaga kerja. Di topik-topik sebelumnya kita bicara tentang konsep perencanaan tenaga kerja, kemudian proses perencanaan tenaga kerja. Nah, kita lebih detail lagi, kita mencoba mendalami supaya kita bisa memahami bagaimana sih model dan jenis daripada perencanaan tenaga kerja. Capaian pembelajaran pada pertemuan kedua di sini, mahasiswa diharapkan nantinya mampu memahami jenis perencanaan tenaga kerja dan indikator penilaian dari pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu menjelaskan jenis perencanaan tenaga kerja, dan biasanya ini saya nilai nanti melalui forum diskusi dan pengerjaan tugas yang para mahasiswa kerjakan melalui e-learning. Topik pembahasan kita bicara tentang model perencanaan tenaga kerja, kemudian macam dan jenis perencanaan tenaga kerja, kemudian sistem perencanaan tenaga kerja terpadu. Referensi bisa dilihat nanti di e-learning. Baik, model pertama yang ingin saya jelaskan ini model dari Vetter. Jadi Vetter ini di sini dia
menyampaikan bahwa ada satu kondisi di mana perencanaan tenaga kerja itu berbasis keberadaan daripada lingkungan eksternal, ya kan? Jadi keberadaan lingkungan eksternal, khususnya lingkungan ekonomik ini harus di-forecast, harus dilamarkan, di mana ini terkait dengan peluang dan tantangan, khususnya yang terkait dengan tujuan perusahaan dan hubungannya nanti dengan tenaga kerja yang kita butuhkan. Sehingga ketika setelah kita melakukan economic forecast, kemudian tujuan perusahaan, baru kemudian kita melakukan yang namanya strategic plan, perencanaan strategik, mulai dari analisis inventory, implement productivity, kemudian overall manpower forecast, berapa yang dibutuhkan secara umum, kemudian berapa yang dibutuhkan di tiap unit manpower-nya, kemudian berapa budget perkiraannya, dan kemudian bagaimana mengelola keberadaan dari manpower tersebut. Nah, kemudian itu disampaikan ke top manajemen terkait dengan kebutuhan manpower, kemudian dikaitkan dengan tujuan dan kebijakan daripada manpower. Nah, kemudian apa saja di dalam proses perencanaan tenaga kerja yang akan dilakukan, mulai dari rekrutmen dan seleksi, kemudian placement, penempatan, kemudian mobility patterns, kemudian retirement, ini terkait dengan yang pensiun dan lain sebagainya. Kemudian kompensasi, training and development, kemudian perencanaan organisasi, appraisal and identifikasi, kemudian informasi. Dan ini semua akan selalu dikontrol dan dievaluasi. Ini menurut Vetter. Kemudian model yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah menurut Wayne Mondu dan Robert M. New. Di sini juga sama, tapi dia mulai spesifik, kemudian dia menggabungkan antara pengamatan lingkungan eksternal dan lingkungan internal, kemudian itu dijadikan sebagai salah satu strategic planning, kemudian berdasarkan strategic planning diturunkan ke human resource planning, dan ini sifat feedback yang saling timbal balik. Kemudian berdasarkan human resource planning tersebut, kemudian dibuatlah forecast, dibuatlah perencanaan kira-kira berapa kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan kemudian di-compare dengan berapa kebutuhan sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Kemudian ini di-compare, kemudian dilakukan berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan, baik itu dalam proses kita harus rekrutmen dari pihak eksternal maupun kita rekrutmen dari pihak internal. Kemudian dikaji apakah kemudian kita mengalami yang namanya surplus atau kekurangan. Nah, ini kebanyakan seringkali kita mengatakan butuh tenaga kerja, tetapi kita tidak menggunakan analisis komparasi terhadap rekrutmen, terhadap availability, ketersediaan sumber daya manusia yang ada, sehingga cenderung kadang-kadang perusahaan mengalami kelebihan, dan ini akan menjadi beban, dan inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya pemborosan, inefisiensi yang nantinya juga akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Kemudian inilah kemudian dilakukan yang namanya di sini analisis demand and supply. Jadi analisis permintaan dan penawaran daripada keberadaan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Ini kemudian dibuat strategic planning-nya. Kemudian terkait dengan jika terjadi surplus terhadap tenaga kerja, maka dibuat bagaimana strategic planning-nya. Kemudian dilakukan yang namanya sorted of worker, disortir keberadaan daripada tenaga kerja yang ada, ini juga dibuat strategic planning-nya. Kemudian yang model ketiga adalah menurut Wayne Cascio. Wayne Cascio hampir sama sebetulnya, tetapi dia lebih menekankan pada strategical and tactical planning, ya. Jadi berdasarkan strategic and tactical planning, ini yang akan kita bahas spesifik pada pertemuan kali ini, karena saya lebih cenderung menggunakan konsepnya Wayne Cascio, tapi berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya ini banyak digunakan dan dilakukan di perusahaan. Jadi berdasarkan strategic and tactical planning, kemudian dibuatlah yang namanya human resource objective, dan di sini kemudian dibuatlah yang namanya personal inventory. Ini untuk mengetahui berapa sih sebetulnya kebutuhan tenaga kerja net yang dibutuhkan. Ini juga dikomparasi sama dengan tadi di forecast berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, supply and demand-nya. Nah, kemudian dilakukan action plan, kemudian dilakukan control and evaluation. Nah, terkait dengan supply and demand dan pada forecast di sini harus dilihat juga bagaimana kondisi labor market yang ada. Karena ketika kita mencari tenaga kerja, kita juga harus tahu bagaimana posisi
labor marketnya, supaya kita tahu juga terkait dengan budget, terkait dengan komposisi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicara apa sih sebetulnya, tadi kita sudah belajar tentang model perencanaan tenaga kerja dari 3 para ahli tadi yang mengungkapkan beberapa model tadi. Nah, sekarang apa jenis perencanaan tenaga kerja? Sebetulnya jenis perencanaan tenaga kerja di sini merupakan sebuah sistem ya, di mana perencanaan tenaga kerja harus mampu membantu mengatasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Peran daripada Departemen SDM yang merencanakan tenaga kerja ini perannya amat penting buat kemajuan perusahaan. Karena dia akan membantu pimpinan untuk menetapkan tujuan-tujuan atau target sebagai tanggung jawab atas pekerjaan dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan juga oleh daripada kemampuan bawahannya atau kemampuan pemimpin memilih the right man in the right place, memilih orang yang tepat pada posisi yang tepat, pada jabatan yang tepat, pada waktu yang tepat. Orangnya tepat, jabatannya tepat, tapi waktunya terlambat, ini juga akan merugikan perusahaan. Jadi ketiga hal ini akan saling terkait ya, untuk supaya nanti yaitu tadi bahwa dengan keadanya perencanaan tenaga kerja yang baik ini, maka akan bisa memastikan kinerja yang baik dan memastikan kepuasan daripada lingkungan kerja, kepuasan kerja yang baik, sehingga pimpinan dapat melakukan ini dengan baik dan pimpinan dapat menjamin terciptanya produktivitas daripada tenaga kerja dan perusahaan yang baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, ada berapa jenis dari perencanaan tenaga kerja? Sebenarnya kalau kita ngomong perencanaan itu ya basicnya kembali lagi pada manajemen, basicnya kembali lagi pada strategik. Jadi perencanaan tenaga kerja pun juga seperti itu. Jadi basicnya kembali pada strategik maupun manajemen, di mana perencanaan itu terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Apa sih perencanaan jangka panjang dalam kaitannya dengan perencanaan tenaga kerja? Perencanaan jangka panjang di sini adalah perencanaan yang bersifat strategis, karena ini menyangkut masa depan perusahaan, menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan, menyangkut bagaimana perusahaan tetap unggul dan kompetitif, menyangkut perusahaan di dalam menghadapi pesaing utamanya. Sehingga proses penetapan perencanaan tenaga kerja jangka panjang ini merupakan bagian dari juga penetapan tujuan organisasi dalam jangka panjang dan penentuan program-program kerjanya. Berdasarkan perencanaan jangka panjang kemudian diturunkan menjadi perencanaan jangka menengah. Dan ini biasanya bersifat taktikal yang merupakan implementasi dari perencanaan jangka panjang dan lebih bersifat spesifik, lebih bersifat terukur, mengatasi masalah yang terjadi dan mencapai tujuan-tujuan periodik yang telah ditetapkan berdasarkan pentahapan pada perencanaan jangka panjang. Kemudian perencanaan jangka pendek ini yang bersifat rutin, bersifat periodik, bersifat operasional, dan ini merupakan implementasi dari perencanaan jangka menengah dan dia bentuknya sudah berupa aktivitas yang harus terukur secara jelas dan dipantau day to day pencapaiannya. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan pada perencanaan tenaga kerja jangka panjang? Jadi pada perencanaan jangka panjang atau perencanaan strategis, maka hal-hal yang harus dilakukan yang pertama adalah meramalkan permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan tantangan suksesi. Jadi ini penting ya. Jadi ke depan ketika kita melakukan suatu perencanaan tenaga kerja pasti berhubungan dengan masa depan perusahaan. Kalau kita ngomong masa depan berarti berhubungan dengan suksesi. Suksesi ini terkait dari promosi, mutasi, rotasi daripada keberadaan tenaga kerja dan jabatan yang ada. Sehingga tujuan utama dari program suksesi di sini adalah mengembangkan tim kepemimpinan yang kuat untuk tugas-tugas strategik. Jadi, perencanaan jangka panjang yang baik adalah dia sudah merencanakan program suksesinya di mana nanti pergantian para pemimpin yang ada di dalam perusahaan, baik itu karena faktor pensiun, karena faktor meninggal, karena faktor mengundurkan diri, atau karena faktor mutasi, atau karena faktor kinerjanya turun, ini sudah direncanakan dengan baik. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah membuat program desain dan implementasi. Di sini kemudian dikembangkan yang namanya talenta orang-orang yang mempunyai kemampuan mental yang lebih baik, yang secara psikologis cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk inovasi dan perubahan.
di mana perencanaan suksesi dan pengembangan karir serta program peningkatan kualitas. Ini menunjang, jadi program desain dan implementasi ini menunjang perusahaan di dalam melakukan setelah dia meramalkan permintaan dan penawaran, kemudian dia melakukan program desain dan implementasi. Sehingga ketika perencanaan yang sudah disusun berdasarkan peramalan dan permintaan serta penawaran tadi, benar-benar bisa terisi dengan baik, benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Sehingga pada program desain dan implementasi ini, perusahaan sudah menentukan profiling, menentukan mapping daripada manpower-nya, baik dari pihak internal yang nanti akan dipenuhi melalui program suksesi, maupun dari pihak eksternal, ya kan, melalui program rekrutmen. Nah, kemudian yang ketiga tetap bahwa namanya perencanaan selalu harus dievaluasi. Dan evaluasi ini terkait dengan bagaimana kemudian perusahaan melakukan evaluasi terhadap program suksesi yang menekankan pada kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil individu seperti kemajuan karir dan kepuasan daripada karyawannya. Banyak perusahaan yang kemudian gagal bertahan karena dia tidak mampu melakukan perencanaan tenaga kerja jangka panjang yang baik. Contoh, kalau Anda ingin tahu apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan tenaga kerja pada jangka panjang, Anda bisa melihat apakah perusahaan itu memiliki manajemen karir yang baik, apakah kemudian program jenjang karir di perusahaan itu telah terencanakan dengan baik, terukur dengan baik, terdeliver dengan baik, sehingga setiap orang bisa merencanakan program karir dirinya di perusahaan itu. Jika itu ada, berarti perusahaan telah melakukan perencanaan tenaga kerja jangka panjangnya dengan baik. Tapi jika itu tidak ada, berarti perusahaan belum melakukan dengan baik perencanaan tenaga kerja jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan tenaga kerja jangka panjang, kemudian apa saja yang ada di dalam perencanaan tenaga kerja menengah? Hampir sama dengan perencanaan tenaga kerja jangka panjang, tetapi pada jangka menengah ini adalah meramalkan permintaan dalam arti bahwa memprediksi output organisasi. Jadi contoh misalnya target produksi yang diharapkan berapa, volume penjualan yang diharapkan berapa, jumlah peningkatan pasar, market share yang diharapkan berapa, jumlah pertumbuhan pelanggan yang diharapkan berapa. Jadi peramalan permintaan jangka menengah ini didasarkan atas hitungan-hitungan kuantitatif berdasarkan angka-angka dan tren yang ada di dalam perusahaan. Nah, setelah kemudian diramalkan permintaan karena terkait dengan harapan terhadap peningkatan volume penjualan, peningkatan pertumbuhan pelanggan, peningkatan market share perusahaan, kemudian diramalkan bagaimana kemudian untuk memenuhi daripada ramalan permintaan jangka menengah tadi. Ini seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya ya. Jadi misalnya hotel tadi di topik sebelumnya ada target bahwa pada tahun depan omset harus naik misalkan 20%. 20% itu identik misalkan dengan pertumbuhan kamar 100 ya kan. Nah, 100 kalau satu orang housekeeping itu 10 berarti kebutuhan tenaga kerja ke depannya dia membutuhkan tambahan kurang lebih 10 karena adanya penambahan 100 kamar. Ini contoh paling mudah untuk menunjukkan bahwa itu masuk pada kategori perencanaan tenaga kerja jangka menengah. Kemudian setelah meramalkan penawaran jangka menengah tadi itu, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan itu baik secara internal maupun eksternal, kemudian menetapkan tujuan. Tujuan jangka menengah adalah serangkaian rencana tindakan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan melalui usaha bersama dari perencanaan tenaga kerja dan manajer-manajer yang relevan dalam suatu organisasi. Jadi di sini keberadaan manajer SDM atau departemen SDM dia harus melakukan sinergi, melakukan komunikasi yang efektif dengan manajer-manajer yang ada di departemen lain untuk menentukan sejauh mana kebutuhan daripada tenaga kerja pada program-program jangka menengah. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya desain dan implementasi program-program jangka menengah. Nah, ini terkait dengan yang bersifat taktikal, yaitu berupa misalkan training atau retraining program, atau kemudian rotasi, technical assistant, dan lain-lain. Dan
Sama bahwa perencanaan tenaga kerja menengah ini juga harus dievaluasi, dan evaluasinya biasanya terkait dengan produktivitas perusahaan, pertumbuhan penjualan, karena berdasarkan target-target jangka menengah tadi tercapai enggak. Kalau tercapai berarti program perencanaan tenaga kerja telah sesuai karena dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tapi jika tidak berarti ada something wrong yang kemudian perlu dilakukan lesson learn, kemudian perlu dilakukan tindakan perbaikan, dan agar kedepannya bisa diatasi kelemahan-kelemahan perusahaan yang terkait dengan tenaga kerja supaya nanti target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan target jangka menengah dapat tercapai. Kemudian jenis perencanaan tenaga kerja jangka pendek. Ini terkait dengan yang bersifat rutin biasanya, yang bersifat day to day, yang bersifat periodik. Ya kan? Jadi peramalannya juga berdasarkan itu. Jadi misalkan tiba-tiba ada penambahan permintaan sebanyak 100 ton misalkan begitulah. 100 ton itu identik dengan kebutuhan tenaga kerja harian harus nambah misalkan 1 atau 2 orang, ya berarti kemudian itu harus dipenuhi. Desain dan implementasinya juga berdasarkan jangka pendek yang seperti itu, dan sama jangka pendek ini juga harus dievaluasi, ya kan? Apakah kemudian tenaga kerja yang tadi misalkan tenaga kerja harian tadi ditambahkan dan dapat meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dan biasanya memang kalau kita ngomong perencanaan tenaga kerja jangka pendek semuanya bersifat kuantitatif, jadi bisa diukur berdasarkan angka, berdasarkan jumlah, berdasarkan nilai. Nah, kemudian apa sistem perencanaan tenaga kerja terpadu? Jadi setelah kita memahami model perencanaan tenaga kerja, kemudian jenis perencanaan tenaga kerja, nah pada hakikatnya semua itu nanti akan dijadikan dalam satu sistem, di mana sistem perencanaan tenaga kerja terpadu itu yang terdiri dari satu, pertama adalah inventaris atau inventarisasi daripada sumber daya manusia untuk menganalisis keberadaan tenaga kerja yang ada dari sisi keahlian dan kemampuannya dan bagaimana keberadaan tenaga kerja tersebut telah digunakan. Sebagai salah satu contoh ya, banyak sekali kemudian perusahaan tanpa melakukan sistem perencanaan tenaga kerja terpadu, dia salah melakukan pengukuran terhadap kemampuan daripada karyawannya. Contoh misalkan, ketika karyawan itu ternyata dia mampu bekerja lebih baik, ya kan, bekerja lebih baik, itu kemudian tidak dilakukan, maka ini akan merugikan perusahaan, ya kan? Dan ini akan menurunkan produktivitas dan harusnya juga mengurangi kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Contoh sederhananya, saya pernah bertemu dengan salah satu pemilik dari sebuah perusahaan properti developer. Bahkan saya tanya kunci sukses dia berhasil apa gitu. Kemudian dia ngomong bahwa kunci sukses berhasil saya itu ada pada detail, dan detailing itu ada pada bagaimana saya memonitoring tenaga kerja saya. Contoh sederhana tukang misalkan gitu. Jadi tukang yang kerja di perusahaannya dia itu harus diukur standarnya. Sebagai salah satu contoh misalkan standar memasang batu bata di tembok misalkan gitu. Per jam berapa standarnya? Diukur berdasarkan standar itu. Ternyata setelah diukur standarnya misalkan per jam bisa 4 tumpuk batu bata yang disusun misalkan gitu, 4 tumpuk dengan luasan katakanlah 5 meter, maka kemudian itu dijadikan satu standar, termasuk juga berapa tingkat waste yang dihasilkan. Jadi semen yang terbuang berapa, bata itu distandarisir semuanya. Sehingga semua karyawan bekerja berdasarkan standarisir itu. Ya kan? Sehingga tidak ada yang kemudian lusis. Harusnya dia mampu menumpuk 5, kemudian ternyata hanya menumpuk 4 dalam 1 jam itu. Kalau 5 dia kerja misalkan 5 jam 20. Dia tinggal itu aja. Ya kan? Nanti ketika tukang mau dibayar bagian apa istilahnya yang mencatat target kerja
dari para tukang tadi itu diukur. Kenapa dia dalam misalnya 10 jam bekerja, berarti dia harus menghasilkan 50 tumpuk dengan tingkat waste sekian, misalkan begitu. Ternyata ketika kemudian diukur dia tidak dapat mencapai itu, maka dia akan mendapatkan panis dengan mengurangi gajinya berdasarkan biaya-biaya yang waste yang dia hasilkan akibat kerja yang tidak sesuai dengan standar. Jadi itu keberadaan sistem perencanaan tenaga kerja terpadu maka akan bisa mengkontrol dalam mengevaluasi segala sesuatunya nanti itu secara efektif dan efisien. Ya sama halnya dulu ada salah satu sahabat saya, dia kebetulan corporate secretary di salah satu perusahaan multinasional. Pada saat kemudian BBM naik, saya menanyakan kepada beliau, loh, bagaimana kemudian Anda mengatasi biaya produksi dengan adanya kenaikan BBM dan tetap menjaga standar HPP Anda tetap stabil sehingga harga tetap kompetitif. Nah, ternyata apa? Nah, ternyata dia kemudian menemukan satu konsep sistem perencanaan tenaga kerja terpadu ini. Dia kemudian melakukan sebuah evaluasi dan monitoring berapa waste BBM yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Atau waste-nya cukup besar. Nah, kalau waste-nya itu kemudian dikurangi, waste-nya kemudian katakanlah waste-nya misalnya 1 miliar dalam 1 tahun. Kemudian dia menyampaikan kepada manajemen bagaimana kemudian kita membuat standar supaya tidak terjadi waste atau waste-nya itu maksimal 10%. 10% berarti 1 miliar berarti maksimal 100 juta waste-nya. Misalkan begitu kalau dikuantitatifkan. Berarti ada satu efisiensi yang diciptakan 900 juta. Lah bagaimana kemudian dari 900 juta itu 500 jutanya dikembalikan ke karyawan sebagai reward. Akhirnya kemudian disampaikan satu aturan bahwa bagian karyawan di bagian produksi ketika dia melakukan standar waste maksimal 100 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 500 juta. Sebaliknya, jika waste-nya lebih dari 100 juta, maka waste tersebut menjadi tanggungan karyawan di bagian produksi untuk dipikul secara bersama. Akhirnya apa? Semua karyawan produksi bekerja, saling memonitor, saling mengevaluasi agar waste-nya itu tidak lebih dari 100 juta. Ini sebagai contoh sistem perencanaan tenaga kerja terpadu itu nanti dampaknya akan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dampak perencanaan organisasi terhadap perencanaan tenaga kerja? WNIF Skill ini kemudian membuat sebuah model diagram di sini, model gambar di sini bahwa perencanaan strategis daripada organisasi itu akan berdampak juga pada perencanaan tenaga kerja. Jadi salah satu contoh berdasarkan perencanaan strategis kemudian ditetapkan filosofi. Nanti filosofi ini akan membuat satu bentuk di mana perencanaan bentuk organisasi ini akan menjadi jelas. Jadi fungsinya dia misalkan organisasinya bentuknya itu lean staff atau fungsional atau lean ini berdasarkan penetapan filosofis tadi. Kemudian penetapan identitas maksud dan tujuan. Nah ini akan berdampak pada pengembangan strategik perusahaan. Kemudian evaluasi kekuatan dan kelemahan akan berdampak kepada perencanaan program kerja. Kesimpulannya apa? Jadi ketika kita merencanakan program kerja yang terkait dengan tenaga kerja, maka itu basisnya adalah berdasarkan evaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika kita bicara tentang pengembangan strategi perencanaan tenaga kerja, maka basisnya adalah bagaimana kemudian penetapan identitas maksud dan tujuan daripada perusahaan. Jadi ini para mahasiswa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mari kita setelah ini kita melakukan mungkin ada sharing atau diskusi dari para mahasiswa. Saya persilakan. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Silakan.
Pak, sudah jelas dari penjelasan saya tadi? Insya Allah sudah, Pak. Sudah jelas ya? Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada mahasiswa, tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Karena itu menjadi kunci Anda nantinya. Karena Anda bagian dari calon-calon tenaga kerja yang nanti akan memasuki industri. Nah, kemudian saya ulangi lagi apa yang saya jelaskan di pembukaan tadi, bahwa berdasarkan konsensus dari para manajer SDM, itu kebutuhan utama yang akan dilihat dari seorang calon-calon tenaga kerja adalah yang pertama adalah achievement daripada apa yang dia kerjakan. Jadi bagaimana Anda kemudian memiliki achievement to work, semangat untuk berprestasi di dalam bekerja. Ya. Sekecil apapun, berusahalah untuk bisa berprestasi. Maka dari itu, sebetulnya kuliah itu lebih utamanya sebetulnya lebih menekankan kita saling sharing, saling menasehati seperti ini. Saling berbagi pengalaman. Kalau mungkin materi Anda bisa baca. Informasi Anda mungkin bisa melihat melalui dunia internet. Tapi pengalaman ini yang sulit ya. Makanya saya kadang-kadang menekankan saya akan berbagi pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami ketika saya berada di dunia kerja maupun di dunia industri. Intinya ini, ketika Anda ingin bekerja dan dilihat oleh pimpinan Anda, saya alhamdulillah saya bekerja dimanapun mulai dari nol sampai pada jabatan puncak. Ya kan? Bahkan saya pernah di pendidikan juga dari nol sampai menjadi rektor. Kalau sudah puncak biasanya saya maksimal 2 tahun saya mengundurkan diri, kemudian saya cari bidang yang baru untuk mencari menambah pengalaman yang baru. Tujuan saya hanya satu, saya ingin berbagi nanti dengan mahasiswa saya supaya mahasiswa saya menjadi orang-orang yang sukses, yang berprestasi. Jadi kata kuncinya sebetulnya kalau Anda ingin berhasil sebagai seorang tenaga kerja itu 2. Yang pertama adalah yaitu tadi, achievement to work. Anda harus berprestasi. Sekecil apapun Anda harus bisa memberikan prestasi. Maka dari itu, kalau kita mau melakukan ini, peganglah konsep daripada Nabi Muhammad dan para sahabat. Yaitu apa? Janganlah kita menjadi manusia yang ujuduhu keadamihi. Ada dan tidak adanya kita sama saja. Nah, itu bisa berangkat dari lingkungan terkecil di keluarga. Bagaimana kemudian kita di keluarga sebagai anak misalkan. Keberadaan kita itu memberikan satu dampak, satu perubahan. Misalkan rumah kotor, kalau ada kita jadi bersih, ya kan? Adik menangis, ada kita bisa menangani adik. Ya. Kemudian adik tidak bisa belajar, ada kita bisa menangani belajar. Atau kemudian kita menjadi salah satu tumpuan keluarga, misalkan begitu ada kita bisa membantu ekonomi keluarga. Itu menunjukkan sebagai langkah awal bahwa Anda mau menciptakan yang namanya achievement to work. Anda harus berprestasi di mana di lingkungan Anda berada. Kemudian yang kedua, concern terhadap apa yang diberikan kepada Anda, pada tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Maka dari itu, tugas-tugas di e-learning itu, hakikat penilaian saya, itu sebetulnya yang pertama adalah ingin mengajarkan, ingin menularkan, ingin mentransformasi suatu sikap bahwa kita akan selalu concern terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Jabatan, amanah, itu penting dari hal-hal yang kecil. Dan itu saya harapkan nanti bisa menjadi yang besar. Dan alhamdulillah konsep-konsep sederhana seperti ini, karena saya menjadi dosen ini sudah 25 tahun, saya banyak mengantarkan mahasiswa saya untuk meraih kesuksesan dan baik itu di pemerintah, di BUMN maupun di wirausaha, wira swasta. Ya contoh sederhana aja, Anda di lingkungan Sidoarjo, pemilik daripada Sun City Group yang dari awal perusahaannya itu kecil, kemudian sekarang tingkat kapitalisasi modalnya sudah luar biasa, itu adalah salah satu murid saya dan saya menjadi pembimbingnya. Bahkan sampai hari ini saya seringkali masih menjadi teman diskusinya beliau. Jadi itu salah satu contoh para mahasiswa sekalian ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa bahwa hidup ini pilihan dan pilihlah bahagia, apapun kondisinya, Anda tetap bahagia, apapun kondisinya, yakinlah bahwa Allah selalu bersama Anda. Kalau tidak ada pertanyaan,
Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, tapi sebelum perkuliahan karena ada kewajiban untuk di absen, monggo silahkan kameranya dihidupkan semua, saya mau absen. Ya. Silakan dihidupin semua kameranya. Ya. Hari ini yang hadir ada 35 ya. Ini nanti ya silakan. Bisa dihidupin. Ya. Oke. Ini ada rekan atas nama Nita Anggri ini sudah masuk ya? Sudah. Barusan ya? Pak. Ya. Saya ingatkan kembali kuliah dilanjutkan melalui e-learning ya. Isi forum diskusi dan tugas. Saya nggak akan kasih tugas yang sulit-sulit kok. Karena tujuan saya itu tadi membiasakan Anda untuk supaya dapat dua hal tadi yang memang dibutuhkan nanti di dunia kerja. Yaitu yang pertama adalah achievement to work, yang kedua adalah concern terhadap tugas atau pekerjaan atau amanah yang diberikan kepada Anda. Itu saja. Kata kuncinya di situ. Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang cukup, keluasan berpikir, keluasan rezeki, kebijaksanaan, dan saya berdoa para mahasiswa, sobat mahasiswa sekalian selalu sehat dan selalu berprestasi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.